Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat Guru Peduli semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SKD CPNS 2023 yang sudah ada di depan mata. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan pola kalimat bahasa Indonesia yang biasanya kita sebut dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Soal-soal ini merupakan kompilasi jenis soal SKD dari SKD Sekolah Kedinasan 2023 yang baru saja lalu. Bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk like ya. Mudah-mudahan kalian semuanya lolos di seleksi CPNS tahun ini. Jangan lupa pula untuk share kepada rekan-rekan yang lain. Kalau sudah, mari kita lanjutkan kepada pembahasan soal dan latihannya ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, soal nomor 1, setiap siswa harus membaca Pancasila. Kalimat berikut yang berpola sama adalah A. Setiap orsospol harus berasaskan Pancasila. Atau B. Setiap hujan rumah kita kebanjiran. Atau C. Setiap warga negara yang berusia 17 tahun memiliki hak untuk memilih. Atau D. Setiap pelaksanaan seleksi CPNS diikuti oleh jutaan peserta. Setiap hari jutaan anak dan remaja Indonesia menjadi korban perkembangan teknologi. Menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat apa? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mari kita analisa kalimat ini ya. Pola kalimat yang diberikan adalah setiap siswa harus membaca Pancasila. Jadi kita lihat di sini subjeknya adalah setiap siswa, oke, ini subjek. Kemudian harus membaca, ini adalah predikat, oke. Kemudian Pancasila, ini adalah objek. Oke, mari kita lihat. Apakah pilihan jawaban A merupakan kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat di atas? Kita lihat. Jawaban A adalah setiap orsospol, ini subjek, oke, harus berasaskan, ini predikat, berarti masih sama ya sampai di unsur yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, Pancasila, ini adalah pelengkap ya, oke. Jadi rekan-rekan jangan terkecoh, ini hampir mirip kata-katanya ya, susunannya juga hampir mirip, tapi sebetulnya itu bukan itu jawabannya ya. Ya, ini distraktor yang bisa membingungkan rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian jadi kalau ini Pancasila itu sebagai objek ya, kalau Pancasila di sini sebagai pelengkap. Cara membedakan pelengkap dengan objek adalah dengan mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Kalau kata benda yang berada di belakang predikat itu bisa menjadi subjek di dalam kalimat pasif, berarti dia merupakan objek. Kita tes ya. Pada pola ini ya, setiap siswa harus membaca Pancasila. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, subjeknya adalah Pancasila, menjadi Pancasila dibaca oleh setiap siswa, atau Pancasila harus dibaca oleh setiap siswa. Bisa ya diterima, itu artinya di sini sebagai objek. Tetapi kalau pada kalimat A ini berbeda. Ini bukan objek, tapi dia merupakan pelengkap karena dia tidak bisa menjadi subjek di dalam kalimat pasif ya. Coba kita ubah menjadi kalimat pasif. Apakah bisa kita ubah menjadi Pancasila harus diasaskan oleh setiap orsospol? Enggak ya, kalimatnya tidak masuk.
akal dan tidak benar dan tidak bisa dipahamin. Jadi jawaban A ini salah, jawaban B juga salah. Setiap hujan, nah ini keterangan waktu di depan. Setiap hujan rumah kita ini subjek dan kebanjiran itu adalah predikat. Sekarang kalimat C. Jadi A dan B salah. Kita lihat C sekarang. Setiap warga negara yang berusia 17 tahun, nah ini subjek. Setiap warga negara yang berusia 17 tahun memiliki, itu predikat. Oke. Hak untuk memilih itu adalah objek. Nah, coba kita tes di sini apakah hak untuk memilih bisa dijadikan objek di dalam kalimat pasif ya. Kita buat seperti contoh kalimat tadi ya, Pancasila harus dibaca oleh setiap siswa. Di sini hak untuk memilih dimiliki oleh setiap warga negara yang berusia 17 tahun. Oh, ternyata benar ya. Jadi ini adalah objek. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, ya. Ya. Jelas ya rekan-rekan, jadi ini ada pengecoh yang sangat-sangat membingungkan, tapi ketika Anda tahu bagaimana membedakan antara predikat dan membedakan objek dan pelengkap, saya kira bukan sesuatu hal yang susah. Ingat lagi, kalau kata benda atau frase nominal bisa menjadi subjek di dalam kalimat pasif, berarti itu objek ya. Oke, ya jelas. Berikutnya soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau hapus dulu ininya ya, biar nggak membingungkan rekan-rekan semuanya. Coba rekan-rekan sambil dibaca soalnya. Oke, ya, ya. Siswa yang datang terlambat akan mendapatkan sanksi berlari mengelilingi lapangan. Oke, kalimat berikut yang memiliki pola yang sama adalah, coba kita lihat ya, subjeknya apa ini, sobat GB semuanya? Subjeknya adalah siswa yang datang terlambat. Ini adalah subjek. Oke, siswa yang datang terlambat, subjek. Kemudian akan mendapatkan, ini adalah predikat. Oke, ya. Iya. Kemudian sanksi itu adalah objek. Ini objek. Iya. Kemudian berlari mengelilingi lapangan adalah pelengkap. Jadi ini tadi ini pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Oke. Kalau saya baca dengan penjelasan sedikit ya. Siswa yang datang terlambat akan mendapatkan subjek, sanksi berlari mengelilingi. Sanksi apa? Sanksi berlari mengelilingi lapangan. Jadi berlari mengelilingi lapangan itu merupakan pelengkap dari sanksi. Sementara sanksi posisinya adalah sebagai objek. Jelas ya rekan-rekan? Iya. Oke, sekarang kita lihat pilihannya ya. Semua kebijakan pemerintah, ini subjek ya, yang menyengsarakan rakyat. Semua kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Oke, ini subjeknya panjang ya. Ya, harus ditolak. Ini predikat. Jadi kalimat ini hanya terdiri dari subjek dan predikat. Oke. Kemudian para murid yang memenangkan lomba. Oke, jadi para murid yang memenangkan lomba ini adalah subjek. Akan mendapatkan itu adalah predikat. Hadiah itu adalah objek. Oke ya. Jelas rekan-rekan. Jadi ini tadi adalah polanya yang benar adalah subjek, predikat, objek. Objeknya di sini ada pelengkapnya. Oke. Kemudian tapi yang di sini nggak ada pelengkapnya, hanya akan mendapatkan hadiah. Ini pelengkap saja ya. Akan mendapatkan hadiah. Ini objek ya. Nah, kemudian kalimat C, adik saya itu apa? Subjek. Suka itu predikat. Makan roti itu objek. Coba kita buat ini objek ya. Makan roti itu objek.
Untuk melihat apakah frase atau kata itu menjadi berfungsi sebagai objek, itu harus bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Misalnya, makan roti disukai oleh adik saya. Nah, berarti makan roti ini objek karena dia bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke, berikutnya. Berarti A, B, C salah ya. Sekarang kita lihat yang D. Saya, oke. Subjek, membeli itu predikat, baju itu objek, merah itu adalah pelengkap. Jadi sekarang kita tahu jawabannya adalah delta karena di sini ada pelengkap, kata merah ini melengkapi baju. Saya membeli baju apa? Baju merah. Nah, merah ini melengkapi baju. Sama juga dengan sanksi. Sanksi apa? Sanksi berlari mengelilingi lapangan. Nah, gitu ya. Ini tadi kalau kita ubah menjadi kalimat pasif ya, bisa menjadi sanksi berlari mengelilingi lapangan akan didapatkan oleh siswa yang datang terlambat. Begitu ya rekan-rekan. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara membedakan objek dengan pelengkap. Tantangannya ada di situ ketika kalian mengerjakan soal-soal tentang pola kalimat ya. Berikutnya, soal nomor 3. Nah, ini jawabannya delta tadi ya. Oke, soal nomor 3 sekarang. Ya, sebelum saya lanjutkan, kembali lagi saya hapus dulu dan kalian coba rekan-rekan baca soalnya sambil dijawab ya. Oke, ya. Oh ya, buat rekan-rekan yang belum paham tentang pola kalimat, ada video khusus tentang pola kalimat yang sudah saya bikin dan saya upload beberapa hari yang lalu. Ini kalian bisa klik di sini ya, klik aja ini. Anda bisa belajar khusus tentang pola kalimat nanti ya. Kalau masih belum paham atau belum jelas dan ada pertanyaan, silahkan tulis komentar dan saya akan menjawabnya ya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 3 ya. Soalnya adalah anak-anak bermain lompat tali di depan kelas. Kita lihat. Subjeknya adalah anak-anak. Oke. Bermain adalah predikat. Oke, predikat. Lompat tali. Nah, ini tantangannya yang agak sedikit berbeda juga ya. Lompat tali di sini bukan objek, tapi di sini adalah pelengkap. Iya, ini adalah pelengkap. Ya, yang perlu diingat adalah di depan kelas adalah keterangan. Oke. Kira-kira yang sama yang mana? Ya. Ya. Yang sama adalah anak-anak suka makan coklat. Ini anak-anak subjek, suka itu predikat, makan coklat itu objek. Berarti beda ya. Oke. Langit itu subjek, bertaburan itu predikat, bintang itu pelengkap, malam ini itu keterangan. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah bravo. Jadi kalau di contoh soal anak-anak ini adalah subjek, sama di sini langit, kemudian predikatnya adalah bermain dan di sini bertaburan, Kemudian pelengkapnya lompat tali, di sini pelengkapnya adalah bintang. Kemudian keterangannya di sini di depan kelas, ini malam hari atau malam ini ya, maaf ini bukan malam mini tapi malam ini. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Iya betul, bravo ya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tolong langsung dibaca dan temukan jawabannya dalam waktu 5 detik. Soalnya adalah saya belajar giat agar lulus seleksi CPNS. Kira-kira jawabannya? Ya, saya langsung menandain saja ya. Saya tandain saja SPOK-nya. Saya itu adalah subjek. Sayanya subjek. Belajar giat
itu adalah predikat. Agar lulus seleksi CPNS itu adalah keterangan. Ini namanya keterangan tujuan ya. Jadi keterangan itu macam-macam. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan tujuan, ada keterangan sebab ya, dan yang lainnya. Oke, menurut rekan-rekan jawabannya adalah, jadi ini tadi saya subjek, belajar giat itu predikat, agar lulus seleksi CPNS itu keterangan tujuan. Para calon presiden mengumbar janji agar dipilih rakyat. Oke, ya. Di sini para calon presiden itu adalah subjek, mengumbar itu adalah predikat, oke. Janji itu adalah objek. Karena bisa dibuat kalimat pasif. Janji diumbar oleh para calon presiden. Nah, berarti bukan kalimat A ya jawabannya. Oke, saya tidak akan sembarangan memilih calon presiden juga tidak. Ini saya, ini subjeknya. Tidak akan sembarangan. Oke, itu adalah predikat. Memilih calon presiden itu adalah objek. Oke. Sekarang kita lihat kalimat C. Korban kecelakaan itu, ini subjek ya. Oke, ini tadi subjek ya. Oke, ini subjeknya. Berlumuran berlumuran itu adalah apa? Predikat. Darah itu adalah pelengkap. Oke. Di sekujur tubuh itu adalah keterangan tempat atau keterangan. Oke. Ya. Kemudian yang E, apakah E ini benar? Anak-anak harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran agar sehat. Kurang tepat juga, karena apa? Ini adalah subjek. Harus banyak makan itu adalah predikat. Buah-buahan ini objek. Ini tadi ada yang sedikit keliru ya. Saya tadi subjek. Oke, biar jelas ya. Belajar itu predikat. Oke. Giat itu adalah pelengkap. Belajar gimana? Belajar giat gitu ya. Oke, jadi saya harus belajar giat agar lulus seleksi CPNS. Ini tadi apa? Ini adalah keterangan. Jadi jawaban yang tepat adalah iya, Charlie. Korban kecelakaan itu adalah subjek, berlumuran itu adalah predikat, darah itu adalah pelengkap. Berlumuran apa? Berlumuran darah, bukan berlumuran lumpur misalnya ya. Oke, ya. Ini pelengkap ya. Di sekujur tubuhnya adalah apa? Keterangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah Charlie. Jelas ya rekan-rekan? Soal berikutnya nomor 5. Saya hapus dulu rekan-rekan sambil membaca soalnya dan coba temukan jawabannya. Oke, ya. Oke, coba kita jawab ya. Salah satu hal yang tricky di dalam soal pola kalimat itu adalah kadang-kadang pola yang diberikan sebagai modelnya atau contohnya itu panjang. Kemudian pilihan jawaban yang diberikan itu pendek. Atau sebaliknya, pola yang diberikan sebagai model itu pendek, kemudian pilihan jawaban yang diberikan itu panjang. Jadi kadang-kadang itu membingungkan teman-teman ya. Tapi kalau kalian tahu ya, gimana cara menganalisa kalimat ya dengan penggalan-penggalan yang benar, itu pasti mudah ya, bisa. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, kita lihat ya. Subjek dari kalimat ini adalah para pejuang pendahulu kita. Ini subjek ya, ini subjek. Oke. Telah mengorbankan itu adalah predikat. Ini predikat. Jiwa dan raga mereka adalah objek.
jiwa dan raga mereka, itu adalah objek. Demi tercapainya kemerdekaan negara Republik Indonesia, ini adalah keterangan tujuan. Oke, keterangan tujuan. Keterangan ya. Jadi polanya ini adalah subjek, predikat, keterangan. Keterangan itu bisa macam-macam tadi ya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Para calon presiden itu adalah subjek. Mengumbar itu adalah predikat. Janji itu adalah objek. Agar dipilih rakyat itu adalah keterangan tujuan. Oh, berarti pilihan jawaban A yang benar. Kita nggak usah baca yang lain lagi karena sudah ada A yang benar ya. Oke, kita lihat. Ya, betul rekan-rekan. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Sambil saya menghapus, tolong rekan-rekan dibaca soalnya. Oke guys, berikutnya soal nomor 6 ini ya. Oh sorry, ternyata sama ya. Saya belum itukan berarti. Oke, ya sudah. Ini tadi jawabannya adalah alfa ya. Oke, soal berikutnya nomor 7 ini tentang kalimat efektif ya. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah, coba dari 5 pilihan jawaban ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Para calon presiden dan wakil presiden mengumbar banyak janji-janji agar dipilih rakyat. Apakah menurut rekan-rekan ini efektif? Oke, kita lihat ya. Ya, ternyata ini ada kata yang tidak perlu. Di sini ada banyak janji-janji. Jadi dia terjadi pengulangan kata atau janji-janji itu ya banyak, jadi nggak perlu lagi menggunakan kata banyak. Jadi ini nggak efektif ya. Oke, kemudian B, siswa yang belum mengerjakan PR tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata ke dalam. Karena kalau kata masuk itu sudah ada unsur ke dalam ya, sudah bermakna ke dalam. Jadi kalimat ini efektifnya seharusnya tidak diperbolehkan masuk kelas. Nggak perlu lagi ada kata ke dalam kelas. Ini salah. Kebanyakan ya. Oke, kebanyakan kata, jadi tidak efektif. Nomor pilihan jawaban C. Korban kecelakaan itu, ini subjek ya, berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Ini menurut saya efektif ya. Tapi kita simpan dulu, kita lihat yang D. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus, ini terjadi pengulangan kata yang tidak perlu. Jadi ini tidak efektif. Kemudian E, banyak anak-anak. Ya, ini ada kata banyak, ada kata ulang lagi. Ini kurang tepat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Ini yang efektif ya. Oke, soal berikutnya tentang kalimat yang tidak efektif. Temukan kalimat berikut yang tidak efektif, atau berikut ini yang bukan merupakan kalimat efektif adalah, coba yang mana? Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Efektif menurut saya ya, ada unsur-unsurnya dengan jelas. Setiap warga negara itu subjek, memiliki itu predikat, kedudukan itu adalah objek, yang sama dalam hukum itu adalah pelengkap. Oke. Siswa yang belum mengerjakan PR tidak diperbolehkan masuk kelas. Ini efektif juga. Korban kecelakaan itu berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Oke, efektif juga. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus, nah ini yang tidak efektif ya. Ini ada 2 pengulangan. Ini nggak efektif. Jadi pilihan jawabannya adalah delta. Delta ya. Oke. Oke Sobat Guru Peduli semuanya, semoga bermanfaat latihan soal kali ini, dan jangan lupa untuk likes dan share kepada rekan-rekan yang lain sehingga bukan hanya kita yang sukses tapi juga rekan dan sahabat kita serta saudara kita bisa sukses bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersemangat.
Bye bye.